kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi syahida. Tsumma al Qur'an fi syahr Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani ma amanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya mari kita banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang telah berikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kenikmatan ya, bagaimana kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, ini satu nikmat yang luar biasa yang itu merupakan bukti halawatul iman ya, nikmatnya nikmat dunia iman. Ya, ini kita digerakkan hati kita untuk datang untuk dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih teladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelatih selanjutnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita juga menyadari betul, kita meyakini betul kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat untuk mengaminkan doa-doa kita, untuk ditaman pada Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Allahumma amin. Kemudian kita juga doakan saudara kita ya, keluarga besar, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, jadi yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera ya. Wabil khusus Mas Wahyu ya, satunya lagi ya Allah, semoga Allah berikan kesembuhan dengan sempurna tanpa meninggalkan rasa sakit sama sekali. Kemudian kita doakan saudara kita yang lainnya, semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik buat yang Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan, dan kita doakan saudara kita yang besok wukuf di Arafah ya, ini semoga Allah terima seluruh amal ibadahnya dan Allah kanui haji yang mabrur. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan materi bab makna syahadah itu ya, dengan sebab as-surutul al-qabulu asy-syahadatain atau surut qabul syahadatain ya, syarat diterima dua kalimat syahadah. Sehingga materi ini sangat matching gitu ya dengan peristiwa yang akan kita alami ya besok 2 hari lagi, yang peristiwa Idul Adha atau Idul Kurban. Ya, kita tahu persis di peristiwa Idul Kurban itu betul-betul merupakan satu bukti atau bagaimana mengimplementasikan sebuah syahadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang dilakukan oleh peristiwanya Sa'i ya, Ibunda Hajar dan Nabiullah Ismail kecil saat itu ya. Betapa kekuatan syahadah itu bisa menyelamatkan ya. Kemudian kita juga perhatikan betapa Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam itu membuktikan bahwa keyakinan syahadahnya itu bisa membuktikan bahwa Allah itu maha cinta, maha segala-galanya atas kita semua ya. Baik Bapak Ibu Allah, sehingga di dalam as-surut qabulu asy-syahadah ini syarat diterima 2 kalimat syahadah itu ya, itu disebutkan bahwasanya sebagai seorang mukmin itu akan berusaha menjaga syahadahnya atau menjaga 2 kalimat syahadah tersebut. Agar apa? Agar tidak kendor, tidak futur, atau bahkan tidak melemah gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Maka tentunya untuk bisa memiliki itu semua, yakni sebuah syahadah yang senantiasa membara, yang senantiasa menggelora ya, 2 kalimat syahadah itu, maka diperlukan beberapa hal.
Yang itu nanti akan menjadi syarat syahadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang pertama ternyata nanti kita akan menemukan bahwa untuk diterima syahadah kita itu kita memiliki beberapa hal, yakni pertama ilmu. Kemudian nanti yang kedua adalah sebuah keyakinan, yakin gitu ya, nggak boleh ragu-ragu. Kemudian yang ketiga nanti adalah syahadah itu harus kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Kemudian kita jalani dengan penuh kebenaran as-sidqun. Yang kelima nanti syahadah itu harus kita wujudkan dengan perilaku yang penuh dengan mahabbah, dengan cinta. Kemudian yang tidak kalah penting, ternyata syahadah itu akan diterima manakala kita juga amalkan dengan perbuatan. Ya, ada 7 ya masalah. Kemudian maka tentunya apa yang harus kita tolak, apa yang harus kita hindari agar syahadah kita ini benar-benar nanti diterima Allah dan tidak menjadikan kita lemah secara syahadah. Yang pertama ternyata nanti adalah kita harus menolak yang namanya kebodohan, segala bentuk kebodohan. Ya, nanti kita coba jelaskan satu persatu ya. Kemudian yang kedua, yakni kita tidak boleh memiliki keraguan sedikit pun ya terhadap dua kalimat syahadat tersebut. Begitu juga yang ketiga, yakni kita diharapkan untuk tidak mencampur adukkan ya keikhlasan tadi dengan kesyirikan. Ya. Kemudian yang kelima, ternyata kita juga tidak, atau yang kelima ya, itu kita tidak dibolehkan bahwa syahadah kita ini kita terima dengan sedikit maupun banyak kedustaan. Itu benar kita terima dengan penuh keyakinan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu Allah, dan syahadah itu tidak boleh kita laksanakan dengan adanya sedikit maupun banyak kebencian. Nah, sebagai bentuk mahabbah tadi ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, ternyata kita juga dalam syahadah ini kita diperintahkan untuk menolak segala hal dan sekaligus melaksanakan atau tidak beramal sama sekali. Baik, Bapak Ibu yang Allah, marilah coba kita cermati satu persatu ya, yang menjadi syarat diterima dua kalimat syahadat. Yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahl, yakni syahadah itu harus didasarkan dengan ilmu dan menolak segala kebodohan. Ya, Bapak Ibu Allah, kalau kita perhatikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, ini kita ambil contoh beliau aja ya. Pada saat beliau pertama kali mencari Tuhan ya, itu sebenarnya ada dua pendapat ya. Pendapat yang sharih itu bagaimana beliau melihat matahari, mungkin ini adalah Tuhan gitu ya. Ternyata matahari tenggelam, oh berarti tidak mungkin Tuhan itu tidak kekal. Malamnya ketemulah bulan gitu ya, maka beliau, oh ini mungkin Tuhan gitu ya. Ternyata pagi hari juga tenggelam, maka tidak mungkin itu Tuhan tidak kekal ya. Sehingga beliau mencari tahu, kemudian Allah berikan wahyunya sehingga Nabi Muhammad misalkan maksudnya, jikalau Allah tidak memberikan ilmu padaku, maka sungguh aku menjadi orang yang zalim gitu ya. Itu hanya dijadikan satu logika ya, keilmuan yang digunakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap dalam dakwah beliaunya. Begitu juga saat beliau menghadapi Fir'aun misal itu ya, itu bagaimana menunjukkan bahwa Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan ya, Rob itu semua, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berikan satu logika dengan ilmunya bahwa Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ini masih dibantah oleh Fir'aun, disangka dengan Fir'aun dengan cara dia memanggil dua orang gitu ya, tahanan saat itu. Yang satu beliau mengatakan, saya juga bisa melakukan seperti Tuhanmu katanya itu. Ya, ini saya akan membunuh yang aku suka dan menghidupkan yang aku suka. Itu Fir'aun mencoba membalas dengan kebodohan dia gitu ya. Padahal yang dimaksud Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bukan itu. Kemudian Nabi Ibrahim berikan satu ilmu yang lebih tinggi dari itu, maksudnya Tuhanku adalah yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan ke barat. Maka jika engkau bisa lakukan itu, lakukanlah ya. Ini contoh ya. Jadi lagi-lagi al ilmu, bahwa syahadat dua kalimat syahadah ini dibutuhkan ilmu dan menolak segala bentuk kebodohan. Sehingga Bapak Ibu Allah, sebagaimana kita pahami di dalam surat Ali Imran ayat ke-18 misalnya ya, Allah berikan satu penegasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa.
Saksikanlah bahwasanya Allah mengatakan, Allah mempersaksikan sesungguhnya tiada Tuhan selain Dia. Kemudian wal malaikah, malaikat juga menyampaikan dengan penuh keilmuannya, dengan ilmunya. Wa ulul ilmi, dan para orang-orang yang berilmu. Siapa orang berilmu? Yakni para nabi, para rasul, dan orang-orang para ulama kita. Ya, sehingga Bapak Ibu Allah, kita diperintahkan Rasulullah selain kita mengkaji Al-Quran kemudian As-Sunnah dari sumbernya, maka kita juga diperintahkan untuk mencari guru gitu ya. Yakni sambil katakan al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah para nabi. Inilah yang dia menyatakan, yang menginformasikan pada kita bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Siapa? Yang Allah sendiri, kemudian para malaikat dan orang-orang berilmu, para rasul, para nabi, dan orang-orang salih tadi. Apa yang disampaikan? Ya ini la ilaha illallah azizul hakim. Ya, yakni tiada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya Bapak Allah, maka tentunya seorang yang bersahadah, ini penting. Seorang yang bersahadah, seorang yang akan menyatakan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilallah wa anna muhammadar rasulullah, gitu ya. Maka harus memiliki satu pengetahuan tentang syahadatnya tersebut. Ya, subhanallah, kita bersyukur pada Allah di majelis kita ini mulai awal kita udah bicara terkait dengan aham, yaitu syahadatan. Sehingga kita tahu bahwa dua kalimat syahadat itu merupakan al-miftah tughil Islam. Misalnya gitu ya. Kita tahu persis bahwa dua kalimat syahadat adalah azam, ya, amal. Jadi sebaik-baik amal, ya, sangat agung. Kemudian kita kemarin dalam kitab ini juga sampaikan bahwasanya di dalam kalimat syahadah itu yang pertama ada kalimat la ilaha illallah, di mana di saat al-wal wal bara, ada loyalitas kita hanya pada Allah dan kita meleburkan atau bahkan menghancurkan seluruh ilah-ilah Tuhan selain Allah. Ini ilmu yang harus kita pahami. Ya, kemudian kita kemarin sudah bahas juga beberapa hal ya terkait dengan syahadah ini ya. Di antaranya misal kemarin kita bicara tahapan-tahapan berinteraksi dengan dua kalimat syahadah. Artinya ini semua dibutuhkan ilmu. Ya, maka seseorang yang telah bersyahadah itu harus memiliki pengetahuan tentang syahadahnya tersebut. Ya, ia wajib memahami arti dua kalimat syahadah itu serta bersedia menerima hasil ucapannya tersebut. Jadi kalau kemarin sempat juga kita bahas bahwa asyhadu itu sendiri memiliki tiga makna, yakni sumpah, janji, sama penawa satunya ikatan gitu ya. Jadi baik Bapak Allah, dan ikrar, sumpah dan janji gitu ya. Bapak Allah, maka tentunya orang yang bodoh ya itu tidak akan pernah memiliki hal tersebut ya. Ya, orang yang bodoh atau jahil terhadap makna dua kalimat syahadah ini tidak mungkin bisa mengamalkannya karena dia bodoh. Ya, jadi ini pertama yang perlu kita cermati Bapak Ibu, sehingga lagi-lagi orang yang bersyahadah itu harus memiliki ilmu atau pengetahuan terkait dengan syahadahnya tersebut. Kemudian yang berikutnya, ternyata manusia yang bersyahadah tadi dia berkewajiban untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi saya kalau jangan perhatikan di dalam kitab Al-Usulus Salasah yang ditulis oleh Said Qutb itu belum menyebutkan ya, sehingga kami sampaikan di sini bahwa ada tiga ilmu wajib ain yang harus dimiliki oleh setiap manusia, khususnya orang yang beriman. Ya, ini ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifatul dinul Islam. Kemudian beliau itu menyampaikan di dalam kitabnya tersebut ya, untuk bisa menyempurnakan tiga ilmu ini dibutuhkan 4 hal. Yang pertama ternyata al-ilmu itu sendiri. Ilmu terkait apa? Terkait dengan mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal dinul Islam, agama Islam. Kemudian yang kedua ternyata tidak hanya cukup mengenal secara ilmu saja, tetapi juga amal yang kedua. Jadi ilmu amal. Amal terkait apa? Amal terkait dengan bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita mencintai Rasulullah, dan bagaimana kita mencintai agama dinul Islam itu sendiri. Dan ternyata Bapak Allah, sebagai orang yang beriman yang bersyahadah tadi tidak cukup ilmu dan amal saja, tapi harus dakwah, itu yang ketiga. Jadi dakwah itu merupakan kebutuhan kita. Dakwah itu bukan kebutuhan orang yang kita dakwahi, tapi sebenarnya kebutuhan kita. Itu merupakan satu kewajiban kita untuk merumuskan atau mewujudkan ilmu dan amal kita sendiri. Dan ternyata Bapak Allah belum menyebutkan yang keempat adalah sabar.
Sabar dalam hal apa? Ya, sabar dalam hal menuntut ilmu. Ya, menurut saya seperti jenengan ini rawuh di sini, itu merupakan bentuk kesabaran, gitu ya. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam beramal. Ya, nanti saat beramal jelas ya, yang kemarin sempat kita pahami bahwa sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam rangka meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam rangka berdakwah. Ya. Kemudian sabar itu dalam dakwah. Artinya ini semua dibutuhkan kesabaran dan kesabaran, dan itu butuh ilmu. Katanya jadi Bapak ya Allah, maka lagi-lagi manusia berkewajiban untuk pelajari kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat tersebut kunci untuk mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan banyak kebaikan. Ya, dua kalimat syahadah itu merupakan kunci untuk mendapatkan rahmat Allah, itu berarti surganya Allah, dan sekaligus akan mendapatkan banyak kebaikan. Subhanallah, gitu ya. Bapak Ibu yang dalam Allah, maka tentunya lagi-lagi tadi saya sampaikan syahidallahu annahu la ilaha illallah. Jadi mereka yang bersyahadat adalah Allah. Allah sendiri bersyahadat. Allah bersaksi atas dirinya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua siapa? Para malaikat. Para malaikat juga bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Kemudian siapa? Orang yang berilmu, yakni para nabi, para rasul, dan orang-orang yang beriman, ya, para ulama kita dan sebagainya. Baik Bapak Ibu Allah, jadi lagi-lagi yang pertama untuk agar syahadat kita diterima adalah al-ilmu al-munafi' lil jahl, yakni ilmu dan menolak segala bentuk kebodohan. Ya, sehingga Bapak Ibu Allah sangatlah ini ya, manakala orang-orang dia ngaku beriman, apalagi sudah mengucapkan dua kalimat syahadah, tapi dia tidak mau mempelajarinya, sehingga dia akan berhenti dalam kebodohan tersebut, maka tidak akan mungkin syahadahnya diterima. Sebagaimana Bapak Allah, Rasulullah juga sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, ya, yakni beliau mengatakan bahwa man mata bila ilallah dakhala jannah. Ya, kita semua tahu ya, jadi barang siapa yang meninggal sedangkan dia mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya, ia masuk surga. Ya, jadi lagi-lagi ini ilmu Bapak Ibu, ilmu dan ilmu. Maka penting buat kita semua, atau saat kita merasakan sesuatu, wah ini kayaknya usia kita nggak lama lagi ya, karena sakit, karena apa dan sebagainya. Yang kita ingat adalah bagaimana kita senantiasa terus mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Ya, baik. Bapak Ibu Allah, kemudian juga disampaikan di dalam misal surat Ali Imran ayat ke-118 ya. Yakni Allah lah yang menyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Itu lagi Allah menyatakan seperti itu. Jadi ayat yang lain juga saya katakan bahwa innani Allah. Sesungguhnya saya adalah Allah. Sesungguhnya saya adalah Allah. Itu Allah sendiri yang memperkenalkan diri. Ya, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, maka engkau akan selamat. Insyaallah lagi Allah berikan penegasan, dan itulah ilmu. Gitu ya. Baik, sehingga dalam surat Ali Imran ayat 18 ini itu disebutkan pula bahwasanya yang menegakkan keadilan itulah Allah. Para malaikat dan orang berilmu itu juga menyatakan yang sama, tiada Tuhan selain Allah. Maka dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik. Bapak Ibu Allah, kemudian yang kedua, syahadah kita akan diterima jika memenuhi syarat al-yakin al-munafi lisyak, yakni sebuah keyakinan yang syahadah kita harus penuh dengan keyakinan dan menolak segala bentuk keraguan. Ya, mungkin kadang kita merasakan ini sesekali, bener nggak ini ya apa yang kita ucapkan, bener nggak apa yang disampaikan, bener nggak ada keraguan, harus dibuang segera. Karena kalau tidak itu datang setan akan datang terus menguatkan hal tersebut. Ya, jadi keraguan. Jadi lagi-lagi syarat syahadah diterima yang kedua adalah al-yakin al-munafi lisyak, yakni yakin dan menolak segala bentuk keraguan. Bapak Ibu Allah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yakni beliau sabdakan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah,
Kemudian tidak ada seorang hamba pun yang bertemu dengan Allah dengan dua kalimat syahadah ini dan tidak ragu tentang kedua-duanya kecuali masuk surga. Jadi lagi subhanallah, Rasulullah berikan penegasan, ya, tidak ada seorang pun yang meyakini saat bertemu dengan Allah dengan meyakini dua kalimat syahadah tadi, kemudian tidak ada keraguan di dalam dirinya kecuali dia aja masuk surga Allah SWT. Ya, baik. Bapak Ibu yang Allah, maka disebutkan dalam kitab ini bahwa al-yakin al-munafi lisyak tadi, yakni seorang yang bersahadah itu mesti meyakini ucapannya sebagai sesuatu yang diimani dengan sepenuh hati tanpa keraguan. Kita ulang lagi, jadi Bapak Ibu Allah, jadi seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadah tadi itu mestinya dia meyakini ucapannya tadi, syahadahnya tadi sebagai sesuatu yang diimaninya dengan sepenuh hati tanpa keraguan. Insyaallah ini memang perlu nantinya secara amal harus dilatih ya. Termasuk menurut saya menjumpai di beberapa ini ya, tempat gitu ya. Sini alhamdulillah ya. Dari peristiwa Idul Adha ini begitu dibuka Idul Adha itu langsung 10 apa ya? Harus 11 sekarang. 11 kambing, sapi. Oh 9 gitu ya. Artinya cepat gitu dapatnya. Termasuk di Baitul Salam ada 11 mungkin atau 12 bahkan gitu. Ya. Kayak di tempat lain Bapak Ibu. Di tempat lain ya, saya mungkin tempat lain. Untuk dapat 1, 2 itu beratnya bukan main gitu. Sehingga yang di situ kalau kita perhatikan secara kehidupan mereka sehari-hari sangat mungkin mestinya gitu ya. Artinya dengan harta yang dia miliki, kemudian pola kehidupan dia sehari-hari gitu ya. Ternyata untuk bisa mendapatkan seekor sapi aja harus ngebon dari tempat lain. Kenapa? Karena warga saya itu tidak digerakkan hatinya. Itu laki-laki iman Bapak Ibu. Ya. Sehingga saya sempat bertanya, loh Pak, loh Bah, bahkan gitu ya. Kenapa jangan ada ikut ini? Uang segitu aja kan kecil tuh. Tahun ini banyak pengeluaran saya gitu. Ini padahal itu tiap tahun Bapak ya. Bukan yang tahun ini, tahun kemarin enggak, tahun ini enggak, tahun tahun kembali. Lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena pasti di dalam ini ada sebuah keraguan. Ini lagi-lagi syahadah kita memerintahkan kita atau mewajibkan kita, yakni ucapan yang kita sampaikan tadi itu, ya, itu harus kita imani dengan sepenuh hati tanpa keraguan. Kenapa? Karena yakin itu akan membawa seseorang pada istiqomah, itu pasti. Ya, yakin akan membawa seseorang pada istiqomah. Ya, sedangkan ragu-ragu akan menimbulkan kemunafikan. Hati-hati Bapak Ibu, munafik itu macam-macam lah bentuknya gitu ya. Ya, di saat menipu orang lain dan menipu Allah itu ya. Ya udah, kita nggak tahu, kita nggak boleh menghakimi seorang itu munafik, tetapi lagi-lagi dia tahu bahwa dia ada di barisan di amalan-amalan orang munafik. Apa? Ya, manakala dia berusaha menipu Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada keraguan dalam dua kalimat syahadah dia ucapkan. Gini ya, baik. Kemudian berikutnya, al-yakin al-munafi lisyak ini ternyata adalah iman yang benar itu tidak tercampur dengan keraguan sedikit pun. Lagi-lagi iman yang benar tidak tercampur dengan keraguan sedikit pun. Mereka tidak ragu untuk mengorbankan semua harta dan jiwanya untuk kepentingan perjuangan Islam. Ini saya terus terang ya, mungkin Mas Hakim person ya, teman-teman saya dulu tuh ini yang berangkat haji tiba-tiba Ustaz saya bisa berangkat haji. Kan udah pernah haji ya Ustaz, alhamdulillah ini ada rezeki selalu berangkat yang khusus gitu ya, bukan reguler, bukan yang furodah ya. Itu semua laki-laki bahasanya gini ya. Jadi jadi belum bertanya Ustaz, kita dulu kan sama-sama kenal ya, Pak, sekolah di ITS. Ya gitu ya. Ustaz mungkin ini ya landai-landai aja. Kalau kami dulu ya pacaran ya kadang sholat kadang gitu ya. Terus gimana untuk bisa menebusnya dengan kondisi kita sekarang? Saya sampaikan crash program. Masih ingat kan dulu kita kan crash program kuliahnya saya bilang gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin ngambilnya cuma 12 SKS gitu. Sekarang ambil 30 SKS saya bilang gitu. Ternyata belum dilakukan. Sehingga Bapak Ibu, kami teman-teman ini sampai mampu membuat sebuah pesantren di Surabaya di Jakarta ya. Ini kita butuh ini nih, butuh bangun asrama santri ini.
Terus satu orang, udah saya yang nanggung ininya. Subhanallah, itu terjadi. Dengan latar belakang mereka yang dulunya seperti itu, tapi begitu dia punya sebuah keyakinan tanpa keraguan, itu dengan mudah dia berikan. Ya, beberapa hari yang lalu ada teman yang mau berangkat haji, Ustaz, saya mau berangkat. Jadi dia kata apa? Tanya pengen datang ke rumah untuk minta doa, gitu. Begitu datang ke rumah, Ustaz, saya mau titip untuk anak yatim. Ini benar namanya Ustaz, benar nama saya itu, ya. Hanya saya tinggal karena saya harus isi kajian di Alismi gitu ya. Tidak mela istri karena ini ibu-ibu ya. Ternyata begitu saya datang, itu diberitahu, Mas, tadi rekeningnya keliru. Namanya sama tapi di bank yang berbeda. Tanya saya bilang, maaf, saya tadi jangan cuma menunjukkan nama saja, saya bilang nama saya udah benar gitu ya. Oh, enggak apa-apa Ustaz, jangan baikkan. Enggak apa-apa Ustaz, saya transfer lagi. Sekian puluh juta, puluhan juta gitu ya. Itu dengan mudahnya dia mengeluarkan itu lagi-lagi Bapak Ibu. Itu dulunya tidak seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada sebuah keyakinan tanpa keraguan. Yakin betul bahwa apa yang diberikan itu Allah akan berikan balasannya yang sesuai. Ya, baik. Bapak Ibu Allah, lagi-lagi iman yang benar itu tidak campur dengan keraguan. Mereka tidak ragu untuk mengorbankan semua harta dan jiwanya untuk kepentingan perjuangan Islam. Kemudian al-yakin al-munafi lisyad, yang ketiga yakni menolak keraguan yang datangnya tidak menolak keraguan yang datangnya dari Allah. Adalah yakin menjadikan seseorang terpimpin dalam hidayah sebagai rujukan Allah. Jadi bahasanya kalaupun terima dari Allah maka sami'na wa ata'na. Aku terima, aku taat. Kemudian bahasanya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-2 nggih. Jadi dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab. Ya, ini sempat dibahas kenapa pakai dzalika itu bukan hada gitu. Mungkin ini sudah pernah ngikutin ya. Jadi dzalika itu adalah itu gitu. Kalau hada kan ini gitu. Padahal yang disebut ada dzalikal kitabullah, ternyata adalah yang dolahil mahfuz. La raiba fi, tiada keraguan di dalamnya. Lagi-lagi itulah iman, la raiba, tiada keraguan. Nggih. Bapak Ibu Allah, kemudian di antara ciri seorang mukmin adalah tidak ragu dengan kitabullah dan yakin terhadap hari akhir. Itu merupakan bagian dari al-yakin al-munafi lisyak, yakni yakin yang menolak segala bentuk keraguan. Bapak Ibu Allah, oke. Maka disampaikan dari beberapa kali ya, termasuk tadi ya, di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika humul muflihun. Jadi mereka semua akan mendapatkan satu keberuntungan. Kenapa? Karena tidak memiliki keraguan dalam keimanan dia. Ya, baik. Kemudian di dalam surat Al-Hujurat misalnya ayat ke-15 ya, itu sudah sampaikan auzubillahi minasyaitonir rajim, gitu ya. Yakni saya lihat lagi ya. Ya, dari surat Al-Hujurat ayat ke-15 misalnya, auzubillahi minasyaitonir rajim ya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu ya wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Perhatikan ya, mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi Bapak Allah, ini jelas bagaimana syarat yang kedua untuk iman syahadah kita diterima adalah yakin dan menolak segala bentuk keraguan. Baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah, dua kalimat syahadah kita ini ya lagi-lagi itu menjadi kunci surga kita ya, kunci diterima seluruh amal kita. Yang ketiga adalah al-ikhlas al-munafi lisyirk ya, yakni ikhlas dan menolak segala bentuk kesyirikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
eh, Abu Hurairah itu meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku bahasa Allah adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara tulus ikhlas dari hati atau jiwa mereka. Lagi-lagi Rasulullah sabdakan, orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara tulus ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus sholata wa hum raki'un. Ya, jadi dan pada mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah SWT dalam menjalankan agama, menegakkan sholat gitu ya, kemudian menunaikan zakat, dan mereka bersama orang yang lurus. Surat Al-Bayyinah ya, ayat ke-14 ya. Bapak biar Allah, maka al-ikhlas al-munafil syirk tadi, ikhlas yang menolak kesyirikan ini, itu disebutkan dalam kitab. Yang pertama, yang ucapan syahadah itu mesti diiringi dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Ya, ucapan syahadah yang bercampur dengan kata riya, dengan riya maaf ya, atau dengan kecenderungan tertentu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ya, subhanallah. Jadi satu ketika pernah kami diminta untuk menuntun syahadat seorang non muslim ya, masuk ke Islam satu masjid ya, dan diantarkan oleh calon istrinya gitu. Calon istrinya. Jadi dia tidak murni seperti yang sering kita lihat. Ini dia datang ya, kemudian yang nganter malah calon keluarga istrinya gitu ya, istrinya dan orang tuanya tuh nganter dia cuma didamping saudaranya gitu. Sehingga setelah sadar, kemudian kami berikan beberapa bekal, saya tanya gitu ya, ini yakin masuk Islam bukan karena Allah, bukan karena mau nikah sama istrinya? Udah santai ya udah. Kita kan cuma bertanya gitu ya, yang punya keyakinan dari dia. Jadi benar-benar butuh sebuah keikhlasan dibutuhkan, tidak boleh ada kecenderungan karena untuk mendapatkan sesuatu. Itulah syahadah kita untuk bisa diterima. Yang ketiga gitu ya, yakni lagi-lagi bahwa Allah, ikhlas dalam bersyahadah itu merupakan dasar yang paling kokoh dalam pelaksanaan syahadah. Ya, ini sering kali kami sampaikan ya, ikhlas itu menjadi standar yang luar biasa gitu ya. Baik Bapak Allah, maka tentunya syahadah merupakan ibadah. Syahadah merupakan ibadah, karena itu dilakukan dengan ikhlas, dan ikhlas berarti menolak segala bentuk kesyirikan. Jadi lagi-lagi ikhlas itu menolak segala bentuk kesyirikan ya. Fawailul lil musallin an sholatin. Jadi celakalah orang yang sholat. Siapa orang yang sholat dengan penuh riya kan gitu ya. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, jadi ternyata lagi-lagi Bapak Allah, keikhlasan dengan menolak seluruh kemusyrikan menjadi syarat ketiga untuk syahadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak biar Allah, perbuatan apapun yang mengandung kemusyrikan akan menghapus amal kita. Oleh karena itu amat merugi bagi orang yang beramal tetapi tidak ikhlas. Ya, sehingga amalnya menjadi sia-sia tanpa makna. Sama nusewu, besok kita mau apa sembelihan gitu ya, tolong itu dijaga betul. Itu dijaga betul. Ya, jadi tadi saya seharian sempat ada konsultasi, nusewu ada 2 kelompok sirkah sapi. Ya, kemudian yang membelikan ini nusewu Bapak Ibu, ini sebenarnya uangnya sama lah 3,5 ya. Mobilnya juga harganya 24.500. Tetapi yang satu dibelikan seharga 26 juta gitu ya. Yang satu dibelikan seharga 21 juta gitu ya. Lah ini gimana cara panitia ini? Baru konsultan sampaikan. Ya ini tambah. Nah, kalau dia mau menerima kelompok yang 26 tambah gitu ya. Kenapa? Karena ya uangnya cuma 23 dibelikan 26, yang 3 dari mana? Dari orang ke-8 berarti yang tidak boleh sampai gitu. Gitu ya. Oke, itu sederhana. Lagi-lagi Bapak Ibu, itu hanya tadi saya perdebatan, kemudian kita coba sampaikan itu. Okay, baik. Bapak Ibu ya Allah, maka berikutnya yang perlu kita perhatikan bahwasanya ibadah yang tidak ikhlas itu tidak diterima Allah SWT. Tidak ikhlas berarti juga menjadikan tandingan-tandingan selain Allah sebagai tujuan, sebagai Tuhannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana juga difirmankan Allah di dalam surat Al-Ankabut ya, ayat kedua ya,
Apa hasitum habasban nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Gitu ya. Jadi apakah mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman dan tidak diuji dengan keikhlasan. Ya, jadi Bapak Ibu Allah, sesungguhnya katakanlah sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, bahasa Rasulullah ini dalam Al-Quran, yang diwahyukan padaku bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah kecuali Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhanmu, maka hendaklah yang mengerjakan amal soleh dan janganlah yang persekutukannya seorang pun dalam ibadah kepada Tuhan. Artinya dengan penuh keikhlasan. Baik, itu yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu, yang keempat, syahadah kita akan diterima jika memenuhi syarat al-sidqun al-munafi lil kadhib, yakni kebenaran, ya, sidqun itu kebenaran yang menolak segala bentuk kedustaan. Ya, jadi as-sidqun al-munafi lil kadhib, yakni kebenaran yang menolak segala bentuk kedustaan. Bapak Ibu Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda, tak seorang pun yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah dengan jujur dari hatinya, kecuali Allah mengharamkan disentuh api neraka. Syaratnya apa? Ternyata jujur, gitu ya. Kemudian ya jujur ya dari hatinya. Artinya berarti ada sebuah as-sidqun, ada sebuah kejujuran dan kebenaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab ini maka tentunya yang disebutkan as-sidqu al-munafi lil kadhib ini, yang pertama yang dalam pernyataan syahadah seorang muslim wajib membenarkan tanpa dicampuri sedikit pun dusta atau kebohongan. Ya, seorang muslim lagi-lagi gitu ya, dalam bersyahadah dia wajib membenarkan tanpa dicampuri sedikit pun yang namanya dusta atau kebohongan. Ya. Sehingga benar adalah landasan iman, sedangkan dusta adalah landasan kekufuran. Gitu ya. Sikap sidik itu akan menimbulkan ketaatan dan amanah, sedangkan sifat dusta itu akan menimbulkan kemaksiatan dan pengkhianatan. Jadi kalau Bapak Ibu kita syahadah kita ini ada kedustaan, maka akan muncul, yakni kita akan mengkhianati Allah. Sholat ya sekedar sholat mungkin ya, atau nggak ada orang kita nggak sholat atau dan seterusnya lah. Itu sebuah pengkhianatan yang dilakukan orang-orang yang di dalam syahadahnya ada kedustaan. Sehingga Bapak Ibu Allah, menjadi ciri takwa adalah sikap syidik. Ya, menjadi ciri takwa adalah sikap syidik. Ya, disebutkan sini ya. Sehingga kebenaran yang diamalkan seseorang akan mempengaruhi tingkah laku dan pemikiran dia. Jelas ya Bapak, ini jelas sekali bagaimana seseorang kalau syahadahnya itu didasari dengan kebenaran atau sifat syirik tadi, maka yang muncul adalah kebenaran pula dalam lisan dia, dalam perilaku dia dan seterusnya. Sehingga saat kita bicara al-iman itu tasdiqan bil qalbi, ada pembenaran, ada syidik dalam hati gitu ya, maka akan muncul wa iqrar bil lisan, ikrarnya juga lisan dengan lisan yang benar. Maka bisa dipastikan wa amal bil arkan, amalnya juga beramal dengan amal-amal kebenaran. Subhanallah ya. Ini lagi-lagi Bapak Ibu. Jadi al-munafi asyidqu al-munafi lil kadhib, jadi kebenaran yang menolak segala bentuk kedustaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya ya orang yang benar ya akan terbukti dalam medan jihad. Ini disebutkan juga gitu ya. Di medan jihad tidak hanya perang sana yang gitu, mungkin nggak akan mengalami hal itu, tetapi medan jihad di tempat kita. Bagaimana dengan semua kita semua bisa istiqomah dalam mengurus masjid saja, amanah dalam melaksanakan sebuah penantian saja, bentuk jihad. Dan itu lagi-lagi dibutuhkan sebuah sidqun, sebuah kebenaran. Tidak boleh ada kedustaan. Tidak boleh ada satu keinginan untuk mengambil keuntungan gitu ya, keuntungan duniawi misalnya terkait itu semua. Makanya hati-hati Bapak, misalnya ada ini nanti kayaknya bisa kong kali kong sama penjual sapi misalnya ya, harganya 20, bilang nanti kasih kwitansi 21, jangan Bapak. Itu menunjukkan ada sebuah
kebohongan ya, ada al-kadzab, ada al-kadzib ya dalam syahadah dia. Ini selalu lagi hati-hati banget gitu ya. Baik. Bapak biar Allah, sehingga disebutkan pula di sini bahwa sesungguhnya orang-orang yang munafik tadi akan mendapat siksa gitu ya. Ciri orang nifak adalah dusta ya. Kalau tadi ciri orang bertakwa adalah kebenaran, maka ciri orang nifak adalah dusta. Ya. Sehingga Bapak ibu Allah, orang-orang munafik atau tidak saja mendustakan manusia, tetapi juga berani mendustakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang munafik. Ya. Sehingga kenapa kalau kita perhatikan munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Ya, dia melakukan sesuatu, tapi sebenarnya hatinya tidak di situ. Gitu. Itu orang munafik. Dia memilih udah panitianya saya aja misalnya, tapi dia punya niatan-niatan ini bukan karena Allah dan itu orang munafik. Itu luar biasa. Dia berani menipu Allah, maka Allah akan taruh dia di keraknya neraka. Itu orang munafik. Na'udzubillah min dzalik, kita semua tidak di dalam barisan tersebut. Sehingga Bapak Ibu Allah disebutkan dalam kitab ini bahwa as-sidqu al-munafi lil kadzib itu adalah kebenaran dan kemunafikan itu diuji melalui cobaan. Dan cobaan akan menjadi seleksi bagi seseorang. Sejarah telah menunjukkan ya bahwa cobaan merupakan cara yang untuk mengetahui siapa yang betul-betul berjuang di jalan Allah dan tidak sungguh-sungguh, dan siapa yang tidak sungguh-sungguh dalam berjuang. Itu cobaan, itu ujian. Sama ini apa nanti kayaknya perlu satu ketika kalau teman yang banyak usul, banyak omong, kasih aja tugas gitu. Nah, apa itu boleh. Itu bentuk ujian yang bisa kita lakukan di sini gitu ya. Ya, jadi sepertilah yang terjadi hal tersebut ya. Bapak Ibu Allah. Maka lagi-lagi di dalam surat ke-29 ya. Ayat kedua dan 3 ya, surat An-Nur ya, maaf ya. Surat Al-Ankabut ya. Itu Allah ingatkan kita dengan satu kalimat ya tadi ya. Yang ayat keduanya, "Aubillahi minasyaitonir rajim nasa ayyantaru wa yaqantaqulu amana billah wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya untuk mengatakan kami telah beriman dan tidak mereka diuji oleh Allah ya? Maka walaqad fatanna alladziina min qablikum falayamanallahu alladziina shadaku wa yamanas shadikin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka Allah pastikan mengetahui orang yang benar dan pasti mengetahui orang yang dusta. Soal kebutuhan dan 3. Subhanallah, itulah yang keempat. Kemudian nanti yang kelima, yakni syarat diterima syahadah kita itu adalah al-mahabbah al-munafi lil bughd wal karabah, yakni mahabbah ya, cinta dan menolak segala bentuk kebencian. Itu yang kelima, kita bahas pakan depan ya. Kemudian yang keenam nanti adalah al-qabul al-munafi lirrad, yang menerima seluruh keputusan Allah dan jauh dari penolakan atas itu semua. Dan yang ketujuh nanti yang terakhir adalah al-inqiyad al-munafi lil imtina wa atarku wa dama al-amal. Yang ternyata syahadah kita ini itu adalah penuh pelaksanaan, harus diamalkan. Artinya Bapak Allah, seorang yang beriman itu bukan tipikal orang yang mager. Nah, orang beriman itu terus bergerak. Baik dengan fisik dia, dengan pemikiran dia, dan terus menyampaikan kebenaran kepada Allah SWT. Yang nantinya insya Allah dengan saat 7 hal tadi kita miliki, insya Allah itu menjadi kunci diterimanya 2 kalimat syahadah kita. Maka bisa dipastikan radhiyallahu anhum, Allah akan meridhai kita dan kita ridha Allah SWT, dan tempat kita adalah surga Allah SWT. Semoga Allah SWT berikan kekuatan kita sehingga kita bisa melaksanakan itu semua dan kita bisa memiliki syahadah yang diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan
lilladzina innaka raufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa dal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain ya yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dhahibna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.